Selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua Nubi yang mau jadi Sabi. Bersama gua Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah guys, hari ini gua senang banget nih guys, karena kedatangan seorang tamu yang masih muda tapi udah punya usaha sebuah studio nih guys. Jadi dia punya vendor, terus juga sekarang udah punya studio. Sementara gue nunggu bapak-bapak dulu nih baru punya studio kayak gini nih guys. Oke deh guys, gue pengen tahu gimana sih dia bisa masih muda tapi punya studio. Kita sambut aja nih guys, yang punya Aestek nih, si Bro Amar. Silakan masuk Bro Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat nih. Amin. Lo sih pastinya jauh lebih fit dibandingkan gue nih. Enggak, sama-sama sehat lah kita. Sama-sama sehat ya, karena kita kan rajin olahraga tiap Sabtu Minggu ya. Parah. Tiap hari megang kamera. Wih, tiap hari megang kamera. Parah. Badan lo juga kayak lo rajin fitness. Kagak apa sih. Gimana? Mana bang, ini gue kalau dibuka buset bang. Gue kira sterek gitu. Kagak. Bro Amar nih, paling simpel di namanya tuh emang aslinya Amar atau apa tuh? Amar Putra Pertama sih nama Wih, gua. Amar Putra Pertama. Pastinya anak kedua dong. Iya. Intinya Putra Pertama tuh karena beneran putra anak kedua? Anak kedua. Lah, tadinya gue mau jokes bawa bapak nih. Oh beneran, kok bisa gitu? Kenapa putra pertama? Karena nenek gue dari bapak gue itu, ini gue jadi putra yang pertama dari cucunya gitu. Jadi cewek yang pertama? Semuanya cewek, iya. Oh gitu. Beneran lagi? Bukan di keluarga tapi di strata nenek-nenek. Oh di strata nenek-nenek. Ibu gitulah. Oh beneran. Terus apa ya udah dipanggilnya Amar ya. Amar lah. Nah ini boleh ceritain sedikit nih, karena anak-anak PKL gue kan belum pada tahu nih Aestek tuh apa sih. Lu baru ininya tipis-tipis, lalu ceritain lo sekarang nih profesinya apa gitu. Kalau gue sih sekarang masih sebagai fotografer sekaligus juga brand owner lah jatuhnya. Brand owner. CEO lah. Kalau zaman sekarang tuh kayak CEO lah. Udah asik itu di bio IG tuh iya, CEO. Tapi gue geli banget ya. terus. Gue brand owner dari nama sebuah brand yaitu Aestek Wedding sama Aestek Home. Oh Aestek Home. Aestek Home. Yang mana Aestek Wedding sendiri itu vendor dokumentasi yang biasanya ada di Depok. Oh, biasa dan Depok. studio kita tuh Aestek Home juga biasanya ada di Depok. Daerah mana tepatnya? Daerah Cimanggis. Oh Cimanggis. Deket banget sama tol Cibubur. Oh dekat sama tol Cibubur ini, dekat Bumi Perkemahan situ McD. Iya dekat situ. Oh daerah situ studio lo, asik juga ya? Nggak terlalu jauh dari tol. Oh iya. Jadi kalau naik mobil lebih cepet lah. Aslinya lo emang anak Depok? Kagak. Oh sih di mana? Gue juga bingung bang, gue orang mana. Masalahnya nih, bapak gue orang Padang. Iya. Ibu gue orang Banjarmasin. Oke, jauh tuh ya. Ibu gue Banjarmasin, kakak gue lahir di Medan. Gue lahir di Manado. Jadi ketika orang nanya gue orang mana tuh gue masih bingung. Apakah ini tempat tinggal, apakah ini tempat orang tua? Oke, tempat lo kecil deh, tempat lo kecil. Yang pasti di Manado lah, gue lahir baru tuh gue baru lahir di Manado. Manado ya. SD-nya gue di Jambi. Makin aneh lagi. Mental-mental. Terus SMA-nya yang nggak jauh dari kuliah lo? Gue awalnya pesantren di Bogor. Wih, anak pesantren di Bogor. Terus karena nggak betah di Bogor, cabut ke pesantren daerah Bekasi. Nah, bukannya enakan Bogor? Enak tapi gitu. Oh, lebih hafalannya bah, subhanallah. Nggak kuat otak gua. Gua kira nggak suka karena suasana, cuacanya gitu. Enggak lah, itu mah enak banget. Cuman kalau Bogor tuh nggak enaknya ini sih bang, kalau misalkan sholat subuh nih kayak tidurnya gini langsung menggigil gitu. Oh, saking dinginnya tuh ya. Dinginnya parah. Kalau sholat subuh di Bogor. Lalu sekarang emang usia berapa? Gua alhamdulillah sekarang udah masuk. Gue 99 berarti sekarang masih 22. Oh 99 masih 22 ya? September baru 23. Ih gokil, udah kayak usianya Taylor Swift tuh pas lagi meledak itu ya. Amin, semoga karirnya gitu ya. Iya, tapi udah keren banget lo bro, udah punya studio. Zaman gue seumuran lo tuh masih jadi gembel gue. Enggak lah Bang Isal juga keren kok guys. Keren juga dia parah. Oke, bisa ceritain nih lo awal mulanya mulai jadi fotografer tuh gimana ceritanya Mar? Lo kan anak pesantren, itu SMA? Itu pesantren gue SMP. Oh SMP malah? Gue SMA tuh di Jakarta Timur. Wah lu makin bingung aja. Oh iya, berarti tuh SMA biasa, cuman SMA Islam lah. Iya, tapi nggak kayak pesantren tapi. Ya oke, SMA biasa. SMA tuh. SMA. Jurusan IPS lah berarti, kan ada di IPS doang, IPS IPA doang. Oh lu IPS, oke. Terus gimana itu dulu udah mulai moto? Belum lah. Terus ngapain lo? Tahu kamera tuh dari SMP sebenarnya. Tahu kamera SMP pas pesantren itu. Pesantren. Kok malah tahu kamera? Tahu kamera maksudnya lebih ke gue punya kamera nih gitu loh. Lah kan anak SMP pesantren
Buat apa kamera? Nah itu SMP, kakak gua kan udah SMA tuh. Heeh. Dia udah paham lah. Dulu kan zamannya kayak bibir warna oranye terus kulit warna putih pucet Oh, ya iya, kan. iya. Kakak gua dulu pengen Canon nyoba-nyobain ya, kayak gitu. Canon apa sih Iya. picture style itu namanya? Iya, kakak gua pengen nyoba gituan. Nah, dari situ gua nyoba-nyobain Aquamarine kamera ya? dia. Aquamarine. Alay banget. lu, Pak. Aquamarine, Lu kalau ya, lihat bener. sekarang bukan Malu ya? Ini. Oh pengen nyobain itu tuh, kakak lo tuh. Kakak gua jadi dia beli kamera. Dari terus? situ gua baru megang kamera. Belum tahu settingan apa-apa gitu, belum tahu. Cuman tahu jepret udah. Cuman tahu fokusin tuh pencet setengah aja. Iya. Pencet setengah baru cepret nah. Itu lu disuruhin moto kakak lo, apa gimana? Kagak. Jadi kakak gua punya kamera. Dia biasanya ya udah dia selfie gimana sih cewek-cewek gitu kayak ngumpul foto bareng kayak gitu lah. Gitu doang. Ya. Terus? Nah, gua sesekali pinjam kamera dia. Buat Gitu foto dah. apa? Foto nggak tahu, gua juga udah lupa SMP. Ngapain gua ya? SMP, jangan udah lupa, baru sebentar bro SMP lu. SMP gue lebih lama lagi udah. Fotoin ini kali lu nongkrong sama teman-teman lo gitu. Enggak. Ya pernah gua waktu study tour. Iya kayak gitu-gitu. Gua bawa kamera gitu-gitu sih. Dengan settingan auto aja deh tuh ya. Auto lah, nggak tahu Dengan manual settingan PA, nggak tahu. picture style Aquamarine Iya, itu. Alay Terus sampai gimana tuh? SMA juga masih minjem. SMA kameranya gua udah nggak tahu kemana tuh, udah rusak kayaknya deh. Kameranya apa emang? 1300D. 1300D. Kan udah jadul banget ya. Kameranya Terus? udah entah kemana lah itu. Ya udah akhirnya pas ya udah gua sebagai anak manusia biasa yang sekolah pada umumnya lah gitu. Nggak ada megang kamera sama sekali. Oh waktu sama gua sekali SMA. malah nggak ada justru. Nggak ada SMA. Tapi tertarik nggak tuh waktu SMP atau yaudah yang penting keren aja gitu, nggak sampai tertarik buat ngulik? Gua sama waktu gua SMP tuh Heeh. kan pegang kamera lah tuh aneh. Nggak ada cita-cita buat jadi fotografer gitu. nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, cuman asik juga nih jepret-jepret gitu-gitu doang sih. Nggak ada yang sampai aku akan menjadi fotografer tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak kepikiran profesi lo kayak sekarang gini ya? Nggak ada kepikiran sampai sekarang. Terus pas SMA berarti hobi lo apa? SMA Ngeband atau apa? hobi pasti pria-pria lelaki sejati pasti main game ya kan. Oh main game? Main game Mobile Legend tuh gua udah main dari season 1 kalau nggak salah deh. Season 1 main sama basket paling udah. Oh main basket. Itu terus ditekunin sampai lo kuliah apa nggak sekarang? Apa udah lulus? Alhamdulillah gua masih kuliah belum lulus. Semester akhir. Semester akhir. Jurusannya apa? Jurusannya jurnalistik. Oh lah itu kenapa? Kan lo jurusan IPS, ngambilnya kenapa kuliahnya jurnalistik? Nah gua IPS. Tapi gue ikut ekskul jurnalistik juga waktu itu, tapi gue nggak aktif banget, cuman sekedar ikut. Dan itu jurnalistiknya lebih ke penulisan sih, ingat gue. Di yang gue SMA itu, di mana itu. Oh lo udah ikut ekskulnya jurnalistik penulisan, nulis-nulis berita gitu, atau Iya, puisi? Artikel-artikel sih. Yang terjadi saat Yang terjadi sekitaran sekolah atau umum? Sekolah, event-event. Umum gitu, misalnya kejadian doang apa? paling. Gitu-gitu dong paling singkat gue. Buat mading? Buat mading, bener, buat mading. Oh, lo ngikut gitu-gitu. Gitu, waktu SMA tuh cuma bentar doang, paling berapa bulan. Sampai ini nggak buat BTS-nya lo yang nulis kata-katanya Enggak, gitu? nggak ada, nggak nyampe Oh gitu. lo nggak terlibat di situ? Gue orang terbelakang lah. Orang terbelakang lah gue waktu SMA, gue introvert banget parah. Oh gitu. Sampai sekarang gue masih introvert kok. Tapi mau yang ngobrol di sini. Kan biasa Alhamdulillah ya. kayak kata Radit bang. Apa tuh? Orang-orang introvert tuh kalau bercengkerama sama banyak orang tuh susah. Tapi ketika kayak ngobrol berdua atau nggak lagi depan kamera tuh biasa mereka lebih lantang. Biasanya gitu. Terus lo kenapa milih ekskul jurnalistik tuh? Waktu gua Iya, Matuman. karena gua waktu itu pengen nyobain aja sih. Kan gua udah pernah punya kamera tuh. Terus gua pengen nyobain lagi aja gitu. Itu moto juga? Apa nulis doang? Ada bagian moto, tapi gua waktu itu lebih ke penulisan. Lo nggak motonya? Nggak motonya. Oh. Cuman beberapa kali dong juga gue bikin tulisannya. Cuman ikut ngumpul gitu-gitu aja. Oke. Ekstrakuler ekskul zaman SMA kan cuman gitu-gitu aja palingnya. Nggak yang nyampe expert banget kayak kuliah. Oh. Terus kenapa akhirnya diseriusin tuh di kampusnya? Kampusnya mana? Jurnalistik. Gue di UIN Jakarta. Oh, UIN. UIN Oke. Jakarta. Ya itu kenapa milih jurusan itu? Nah, lucunya gini, Bang. Kan UIN tuh kan di mindset masyarakat tuh kan Iya, kayak Islam gitu banget, kan. Kayak Islam banget lah. Terus gua kebetulan tuh gue pas SMA tuh gue bener-bener pengen banget masuk UIN gitu. Oh, emang udah pengen gitu. Pengen banget Ciputat karena, kan? Ciputat. Pengen banget karena gue mikirnya pasti karena negeri kan. Terus yang kedua gue mikirnya kayak UIN deh, negeri paling gampang untuk dimasuki. Dibanding yang lain ya, UI, PB, ITB gitu ya. UIN kayak paling gampang. Oh, ya. gitu. Yang penting negeri lah gitu waktu itu. Yang penting Terus? negeri. Gue waktu itu keterimanya di KPI. KPI itu KPI itu Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Ada Islam-Islamnya segala Iya, komunikasinya ada Islam-Islamnya segala. Komunikasi Penyiaran Islam. Terus ada subnya gitulah, jurnalistik gitu.
Jadi KPI jurnalistik waktu itu belum jadi jurusan. Oh, belum jadi Belum jadi jurusan. Jadi jurnalistik itu bagian dari KPI lah Oke. ceritanya. Heeh. Nah terus gue mikirnya kalau gue KPI, wah gue belajar dakwah nih. Heeh. Gue udah SMP gue ada Islam, SMA ada Islam, gue udah pengen mencoba nggak terlalu Islami banget lah. Tuh Iya. gue mikirnya, wah gue kalau masuk KPI ini kayak full dakwah nih. Heeh. Gue jadi milihnya ke jurnalistik. Di mindset gue jurnalistik itu, ini bang jurnalistik itu nggak ada Islam sama sekali. Jadi ya udah pure belajar tulis, pure belajar kamera gitu di mindset gue. Tapi fakta aja jurnalistik lebih banyak Islamnya. Lebih banyaknya gimana? Lebih banyak kayak belajarnya lebih banyak Islam. Kalau misalkan di KPI tahu gue tuh lebih banyaknya broadcasting sama public speakingnya. Kalau di jurnalistik justru lebih banyak itunya. Jadi 2 semester atau 1 semester gue lupa, baru setelah itu baru belajar jurnalistiknya. Ya buat awal-awal doang Buat kali. awal doang sih. Terus kenapa belum kelar, kan usia lu harusnya nih udah kelar nih. Kasihkan nyari duit ya? Sedih sih gue bang. Oh iya sedih. Pikir-pikir bang. Karena iya sih pasti karena sibuk nyari duit sih. Oh sibuk nyari duit. Tapi masih kan statusnya? Masih alhamdulillah belum di drop out sih. Oh iyalah. Semoga pas ini tayang tuh gue udah lulus sih. Amin. Gua doain deh bro. Masih lama banget. Berarti tapi IP aman? IP standar manusia terbelakang di kampus mungkin ya, karena sibuk bekerja mungkin. Jadi gue gimana ya, mindset gue yang penting lulus lah gitu. Oh oke dah. Nggak apa-apa bro. Gue juga dulu sempat, ini cerita sedikit aja singkat ya. Gue juga dulu mahasiswa drop out. Oh lu masih drop out? Gue malah kampusnya ya bisa yang lo takutin itu lah, gue salah satu gue di IPB. Oh IPB. Gue mahasiswa ekonomi, cuman karena dulu ya namanya masih muda ya, kita pengen sesuai passion kita, pengen gue musisi, tapi nggak kaya. Sampai gue cabut, dah akhirnya gue kuliah lagi di BSI, baru deh gue terjun ke sini gitu. Jadi ya tapi jangan sampai lo nggak lulus juga, sayang sih. Berarti lu startnya waktu itu umur 30 kan bang? Umur 30. Ntar kalau cerita gue panjang sih. Nah terus gimana caranya lo jadi dari jurnalistik itu bisa nyampe ke wedding? Kamera udah punya sendiri atau gimana? Nggak punya. Terus? Gue ngekos di sana Ciputat. Iya, kehidupan kos tau lah lo bang gimana. Kan rumah lu cuma di Depok. Iya, enggak, rumah di mana? Di Depok itu cuma studio. Oh, aslinya? Aslinya tinggal gue di Bekasi. Oh, Bekasi. Oh, makanya lo SMA-nya di Bekasi. SMA gue di Jaktim sih, dekat Bekasi. Eman. Tadi yang di Bekasi apa ya? Bekasi. Oh, pesantrennya, kelas SMP-nya. Oke. Berarti rumah lo di Bekasi. Rumah gue di Bekasi. Kuliahnya di UIN, lumayan tuh Ciputat itu. Terus Ngekos. ngekos. Terus pas ngekos gitu, nemu kamera gitu, enggak? Nggak punya kamera. Itu gimana sampai bisa? Nggak punya kamera. Gue tuh jadi pas gue kuliah, gue ceritain masa-masa kuliah kalian ya. Jadi pas gue kuliah tuh, gue ada namanya organisasi itu namanya UKM lah, semacam organisasi UKM, fakultas gitu lah. Kayak ekskul gitu kan. Kayak ekskul lah. Itu ada namanya DNK TV. DNK TV. TV-nya televisi. Televisinya bukan kampus tapi lebih ke fakultas. Nah DNK TV ini, gue tuh dulu mikirnya gini bang, DNK TV itu di benak gue tuh kayak keren banget waktu itu. Di waktu gue di UIN tuh DNK TV itu keren banget. Terus gue mikirnya gue harus masuk DNK TV nih biar gue sukses. Biasanya gue gitu. Terus gue tuh tipe orang yang ini bang, gue akademisnya nggak terlalu kuat lah. Jadi gue lebih mengandalkan kemampuan gitulah, kayak kreativitas gitu. Nah jadi gue mikirnya gue udah kuliah bego gitu misal, gue udah IP anjlok kan, gue mikirnya gue harus belajar. Gue mikirnya nih DNK TV ini penyelamat hidup gue di masa depan nih. Gue mikirnya gitu. Ya, praktek langsung deh tuh ya, bukan teori aja deh tuh. Terus ikut DNK TV tuh lumayan susah lah masuknya tuh. Oh ada ujiannya segala. Udah kayak ini bang, MDP-nya net hampir kayak gitulah, kayak ribet banget lah, susah banget, pelatihan lah 3 bulan, perjuangan lah. Setelah masuk pas sebelum? Sebelum masuk, jadi sebelum masuk ada pelatihan dulu, gila saringannya parah juga ya. 3 bulan bang. 3 bulan, itu 3 bulan tuh di luar daerah atau di kampus? Di kampus bang sih. Disuruh ngapain itu pelatihannya? Itu pelatihannya lebih ke kayak, dia tuh pertama ada training, training sebulan mungkin kayak seinget gue ya, training sebulan, nah 2 bulannya lagi produksian. Produksiannya kayak bikin film, langsung bikin gitu short ya. film ya, bikin berita, bikin talk show kayak gini gitu-gitu. Jadi tesnya kayak gitu. Setelah itu ada tes wawancara lagi. Tes wawancaranya itu yang kena mental sih. Kayak lu sendiri nih seorang di ruangan, ada studio juga kan dia. Sendiri seorang di ruangan. Gelap semua, cuman kelihatan hitam doang. Lu kalau lihat kiri kanan tuh hitam gitu. Nah mereka si sesepuh ini yang tua-tua ini nanya-nanyain lu serang gitu. Ini kayak film mafia gitu dong ya. Kayak gitu masuk organisasi dong begitu banget. Tapi gara-gara itu gue kebentuk sih. Ditanyainnya apa? Ditanyainnya kayak basic
kayak orang lamar kerja kali, kayak misalkan kamu tujuannya kenapa di sini, oh, kenapa gitu, ikut DNK TV gitu. Oke. Terus akhirnya lu bisa lulus ya? Bisa lulus di DNK TV lah. Terus masuk sebagai apa tuh job desk lo pertama-tama? DNK TV gua masuknya sebagai ini videographer, langsung editor, videographer, talent, voice over. Awal-awal itu. Lah langsung dipakai banyak gitu. Lah videografernya gimana? Pertama banget videographer editor sih. Kok lu bisa langsung jadi videographer editor? Karena yang waktu pelatihan itu bang, pelatihan sama produksi itu gue selalu job desk-nya itu. Oh, itu lo pun baru belajar tuh di situ? Baru belajar gue banget di situ. Nah, gue tuh sebenarnya pertama-tama gue kan sekarang mungkin lebih orang tahu kayak fotografer. Gue pas pertama kali itu sebenarnya videographer. Oh. Gue sebenarnya pertama kali itu videographer. Dari gue DNK TV itu gue videographer. Belajarnya di situ videographer. Oh, belajar teknisnya, cara nyetingnya, kayak komposisi, angle gitu-gitu di training itu. Tapi langsung lo nyerap ilmunya tuh cepet langsung ya? Alhamdulillah sih. Karena gue sadar diri, bahkan gue bego nih akademis ya. Mau gue nge-push diri gue di kemampuan lagi. Lo sampai ini kali, pas udah selesai pelatihan di rumah tuh nontonin YouTube? Iya, pasti. Oh, sampai kayak gitu? Iya. Oke. Otodidak lah. Otodidak deh tuh ya. Cuma kalau waktu itu ada video lo, gue tonton tuh. Gue tonton tuh. Sampai ini nggak ngikut komunitas gitu-gitu nggak? Di luar itu DNK? Ke komunitas nggak ada sih. Oh enggak, belum ketemu deh waktu itu ya. Masih jadi bocah, gue nggak ada kepikiran buat komunitas. Oh iya sih, jadi masih ya udah internet deh ya, internet gitu-gitu. Terus sampai akhirnya jadi punya skill kayak gitu, kerja di DNK TV tuh bikin produksi kayak gitu tuh. Produksi kayak gini bang. Bikin produksi kayak gini. Produksi berita, produksi. Namanya itu ada Young Corner gitu. Young Corner itu talk show gitu. Talk show, terus bikin ILM, iklan layanan masyarakat. Oh, oke. Nah, dari situ sebenarnya, dan dari situ juga portofolio gue kebentuk. Oke. Jadi buat teman-teman nih, buat anak-anak PKL ya. Anak PKL ini bisa nanti misalkan dari produsen sini ya dibagusin lah gitu Bang. Biar jadi portofolio kalian juga. Ini set mereka yang desain nih. Keren sih. Yoi kan. Terus gimana? Dari ketemu weddingnya di mana? Ketemu weddingnya masih jauh banget. Oh, masih jauh banget. Apalagi tuh? Apa yang bisa ceritain? Awal karir gue nggak ada sama sekali. Nggak ke wedding gue pertama kali. Terus DNK TV, lu masih sampai sekarang? DNK udah lulus ya berarti. Gue DNK TV itu nyampe. Kan kuliahnya belum lulus. Kuliahnya belum lulus. DNK TV tapi belum lulus. Karena nggak boleh atau gimana? Karena jadi dia tuh ada masa pergantiannya gitu loh. Jadi masa yang gue terus-terusan. Cuman 4 tahun atau? 3 tahun kayaknya deh. Oh, nggak boleh lu sebagai kerja di situ nggak boleh? Nggak boleh. Dan itu juga nggak profitable bang, nggak ngasih. Oh, nggak ada ininya. Nggak ada keuangan ya. Oh. Jadi benar-benar ya udah belajar aja niatnya. Ya jatuhnya lo kursus gratis gitu lah ya. Kursus gratis, sharing. Gitu sih. Terus keluar dari DNK TV apa kegiatan lo apa berarti? Kalau masih jauh dari wedding tuh. Nah, alhamdulillah nih Bang, karena gue di DNK TV itu kan gue ibaratkan kayak totalitas lah. Balik lagi karena saya tidak jago akademis. Jadi gue berusaha gimana caranya nih gue dapet duit nih. Gitu. Gimana caranya nih gue bisa sukses gitu. Nah, caranya gue waktu di DNK TV ya kayak gue tadi bilang, kalau gue bener-bener kayak serius banget, gue bikin produksinya serius, kayak gue edit serius gitu lah. Karena di situ kan DNK TV itu kan isinya bocah-bocah kan ya, kayak orang baru masuk kuliah. Nah, terus setelah DNK TV itu pasti kayak gue sekarang nih ada yang apa sih namanya? Yang udah lulus dari DNK TV lah. Yang mana yang udah lulus tuh ada yang kerja di TV lah, ada yang kerja di mana-mana. Nah, ketika bocah-bocah yang ada di DNK TV ini ada yang menonjol, nah pasti alumni-alumni ini ngajak. Gitu ya. Nah, dari situ sih lu salah satu yang diajak gitu ya. Gua yang diajak buat nge-freelance. Jadi di situ awal karirnya. Itu apa tuh? Bikin produksi apa tuh? Pertama kali nih, Bang. Pertama kali banget kompro. Langsung kompro. Gokil juga. Perusahaan di mana? Tapi kompro sekolah. Oh, sekolah. Jatuhnya bukan kompro apa sih? Iya bener. Ya. Perusahaan itulah. Apa namanya sekolah gitu. Sekolah swasta. Sekolah Hipmi Jaya bukan apa ya? Di Bintaro. Wih, mahal dong, sekolah mahal. Nah, lucunya nih Bang, itu gue kan bikin itu kan, bikin gue waktu itu yang namanya freelance awal kan gak mikirin uang kan, gue mikirnya portofolio sampai bingung lah tuh portofolio lah. Duit mah nanti menyusul ya. Nanti aja menyusul, gue mikirnya gitu dulu. Jadi lu mau ngasih gue berapa aja, ya gue terima aja waktu itu. Nah, gue yang di kompro itu gue dibayar kerjanya sebulan mungkin ya. Gue bolak-balik ke sekolah, editan lah, revisi segala macam. Lu sebagai videographer, editor, director enggak nih lucu ya Bang. Kompro kan di mana-mana pakai tim kan ya.
ntar ada yang scriptwriter lah, yang bagian lighting lah gitu. Gue kucuk-kucuk kompro sendirian bang. One man show gitu deh ya. Kompro loh kan. Gokil. Sendirian. Tapi ada kru kayak bantuin lighting gitu? Nggak ada? Nggak ada lightingnya, dia pakai available light aja. Available aja, oke. Gue sendirian. Lu ngedirect tuh bocah-bocah sekolah tuh? Iya, dari situ juga gue bentuk tuh bang. Kan bocil-bocil kan pecengeset. Iya, ya kayak lu sekarang nih ya. Gue kan nganggep lu bocil kan? Iya sih. Iya. Bener percicilan gitu, terus lu arahin gimana caranya sesuai dengan bayangan lu gitu ya? Iya. Terus jadi tuh aman videonya? Jadi aman sih alhamdulillah. Suka tuh kepala sekolahnya? Suka sih. Nah, dari situ kan gue bayarnya nggak terlalu gede lah ya. Di situ baru gue kan ada atasannya lagi kan? Iya. Anggaplah dia bos lah gitu. Iya. Jadi yang bos itu yang nge-hire gue lah. Nah, yang bos gue itu dia pas udah setelah kompro itu dia mikirnya kayak gini nggak ada duit bagi dia. Bagi gue yang baru mulai kan nih duit banget nih, alhamdulillah nih. Berapa emang lu masih inget nggak kisarannya? 1 juta. Videographer buat sebulan. Gila. Sebulan bolak-balik 1 juta sih. Bolak-balik 1 juta. Ya alhamdulillah lah. Waktu itu gue seneng banget lah. Kapan lagi kan? Gokil. Ongkosnya aja udah habis kayak itu. Bintaro coy. Bintaro tapi kan gue di Ciputat. Jadi nggak terlalu jauh banget sih. Ya tetep aja. Tapi dikasih makan gitu-gitu nggak? Dikasih makan sama dikasih aman. Dari sekolahnya aman deh ya. Oke, terus gimana tadi? Nah, yang bos gue itu mikirnya ini nggak ada uangnya. Iya, nggak ada uangnya buat dia. Bagi gue itu uang sekali waktu itu. Terus bos gue, kayaknya nanti kalau ada lagi di sekolah ini, gue nggak mau handle lagi deh Mar, gitu katanya. Terus dia bilang kalau emang nanti ada apa-apa dari si kepala sekolahnya, kontaknya ke lu aja langsung. Dia bilang gitu. Alhamdulillah dong. Seneng dong gua. Dikasih link ya. Dikasih link gua langsung. Berapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan tuh ternyata ada project lagi. Ada project lagi. Dan di mana itu gue posisinya kan gue itu first job tuh bang yang kompro. Pas setelah kompro ke yang 4 bulan ini, gue udah berbagai macam event lah nyoba-nyobain kan. Event itu sebelum pandemi tuh ya? Jauh banget bang, gue 2018 lah berarti itu. Oh iya ya. Kan gue masuk kuliah 2017 tuh. 2018 lah gue mulai karir tuh. Terus? Jadi pas gue yang kompro yang kedua ini diajak lagi sama ibu sekolahnya. Otomatis yang pricing harga gue sendiri dong. Nah situ baru enak. Baru lumayan lah. Deh yang harganya cocok ya. Mau tuh ibu? Mau alhamdulillahnya karena posisinya pasti karena yang kompro itu ya udah ngelihat hasilnya bagus, percaya. Jadi buat anda semua kalau dikasih job receh, totalitas bang ya? Totalitas ya, supaya nanti berikutnya nggak receh ya, cuan to the max. Karena gue mikirnya gini bang, orang tuh nggak mungkin percaya, maksudnya orang tuh kayak misalkan lu nih lihat ke gue, kalau gue nggak punya porto apa-apa, pasti apa sih lu manusia biasa lah gitu misalkan. Nah di saat itu kan gue emang nggak punya portonya modal dari komunitas doang. Nah pas udah ada peluang ya udah gue sikat habis kan. Maksudnya gue bikin yang bagus. Akhirnya ya pasti nextnya orang lebih percaya. Gitu aja sih. Triknya gitu doang. Terus abis ngejob itu gimana nih? Udah bisa ketemu wedding belum nih? Belum. Apaan lagi nih? Gila panjang juga perjalanannya. Gue weddingnya 2018 tuh tadi kan. 2018 berarti gue weddingnya 2002. Pas pandemi lagi. 2019. Awal. Aestek, jadi sebelum Aestek tuh gue ngikut ini sih bang, ngikut kata-kata siapa ya? Kata-kata ini Nadiem Makarim. Dia bilang kan, seorang CEO atau seorang entrepreneur gitu nggak mungkin awalnya langsung jadi bos kan. Gue pernah juga di posisi jadi bawahan vendor. Jadi gue pernah ngikut vendor orang juga. Udah wedding. Oh gitu. Jadi yang habis lo sambil kuliah, terus yang ngambil job-job kayak gitu, ketemu sama orang yang punya vendor wedding. Yang punya vendor wedding lucunya. Dia itu bos waktu gue yang job pertama kali bang. Lah dia jadi buka weddingan. Dia buka weddingan akhirnya. Nah kenapa dia bisa ngajak gue ya karena kenal itu tadi. Itu dari situ terus. Boleh disebut nggak tuh vendornya? Vendornya adalah vendor di daerah Tangerang. Oh di Tangerang. Oh di situ. Lo di hire sebagai fotografer waktu itu. Oh udah langsung. Fotografer dan videografer. Jadi kalau ada videografer yang masuknya ke gua juga. Oh oke. Oh lo rumah Bintaro di hire ke daerah Tangerang situ deh tuh ya. Rumah gua di Ciputat. Ciputat ya. Waktu itu di Ciputat. Terus studionya itu nggak jauh-jauh dari situ. Deket lah. Jadi lo sambil kuliah, sambil kerja itu. Tiap hari tuh. Nggak tiap hari. Nggak ke studio? Nggak ke studio. Jadi cuman kalau ada job doang turunnya. Gitu. Terus gimana tuh? Nah, ini lanjut ke dunia per weddingan. Itu yang sebelum wedding lah, ya udah lah gitu. Terus pas gue wedding itu, jadi si vendor gue ini yang Tangsel ini, sebutlah vendor Tangsel. Vendor Tangsel ini dia kerjasama sama studio di daerah Pancoran. Nama studionya Mecapan. Sensor inget gitu. Terus nama studionya Mecapan.
Nah kan video lagi kan vendor gue yang di Tangsel, dia kerja sama Makeupan. Nah itu Makeupan itu ceritanya masih baru tuh di awal, saat itu dia masih baru lah buat ngebuka jasa fotografi. Soalnya dia nama awalnya kan Makeupan, dia berawal dari Makeupan. Jadi dia base bisnisnya itu sebenarnya lebih ke manajemen MUA gitu. Tapi kantornya gitu. Kantornya gede banget, spotnya banyak. Akhirnya dia mungkin oke deh kita bikin paket foto video gitu. Nah akhirnya si Makeupan ini kerjasama sama vendor tempat gue kerja. Nah di situ baru karena masih awal banget kan, terus dia demand-nya tinggi banget tuh Makeupan dulu. Demand-nya tinggi banget. Tuh gue sampai sehari prewed foto bisa 3 klien. Sehari 3 klien, besok lagi 3 klien lagi, besoknya 3 klien lagi. Pokoknya banyak banget dah. Nah dari situ baru komunikasi gue kebentuk bang. Makin kebentuk banget tuh. Makin deh tuh ya, terbiasa deh tuh ya sama calon-calon pengantin ya. Padahal usia lo berarti udah 20 belum? Udah sih, udah 20-an ya itu ya. Oke, terus gimana tuh? Lo apa namanya jadi fotografer prewed di sono berarti kan ya? Prewed doang, belum ada main video tuh? Belum. Enggak video? Nggak video, gue fokus ke foto. Nah, jadi fokusnya yang ke foto. ngebuat gue, kan awalnya gue videografer kan ya? Yang ngebuat gue beralih jadi videografer ke fotografer, gara-gara di situ juga. Gara-gara di situ. Karena udah nyaman kali ya. Nyaman fotografer, ya udah akhirnya gue, kayak minat gue emang fotografer deh gitu. Kameranya waktu itu dari sana? Kamera gue pribadi, hasil gue yang kompro, hasil gue itu pakai apa akhirnya? Gue awal-awal pakai Sony A6500. Masih Sony 6500. Foto tuh ya. Foto. Motonya pakai lensa kit apa pakai fix waktu studioan? Fotonya pakai lensa ini 18-105-nya Sony. Sama 35 mm-nya APS-C. Di studio pun juga lu masih suka ganti-ganti gitu? Masih ganti-ganti gue, tapi kalau yang pakai yang 18-105 pakai buat di studio lampu proper kayak gini doang. Tapi kalau pakai available pakai 35 terus gua. Lu udah ngerti itu tuh saat itu juga. Udah ngerti alhamdulillah. Tapi gua di saat itu ini bang, kan itu bayangin aja sehari bisa 3 prewed, besok lagi prewed lagi 3. Itu gua di situ kebentuknya komunikasi kebentuk. Tapi pola pikir gua sebagai fotografer di situ kurang kebentuk menurut gua ya. Karena gua merasanya anjir gue berasa template banget. Klien ini ke klien nanti sama gitu semua ya? Jadi otak gue tuh ke template gitu di situ. Di saat itu mah ya gue nganggapnya belajar aja buat komunikasi, buat penghafalan direct basic gitu. Gitu sih pas awal-awalnya. Terus abis itu berkembangnya gimana tuh? Berkembangnya gue di Makeupan tuh Makeupan tuh 1 tahun. Selama berapa lama? Setahun. Yang awalnya gue fotografer sendiri, sekarang dia udah banyak vendor tuh di Makeupannya sekarang. Terus lo gerah gara-gara kayak template, lo pengen berkembang? Iya kayak template. Cabut atau gimana? Kayak template, terus gue ada beberapa masalah lah sama vendor yang gue sebelumnya itu. Terus? Sama menurut gue kayak gue udah bisa upgrade level deh gitu. Di saat itu tuh TikTok masih tipis, maksudnya TikTok tuh belum terlalu naik banget saat itu ingetnya gue. Terus? TikTok belum naik banget. Cuman ada beberapa fotografer yang udah manfaatin TikTok. Contohnya waktu itu tahu di Fahri gak? Di Fahri. Pokoknya ada kalau Ganesh ngeliat dia ada di Fahri itu dia, setahu gue dia vendor pertama deh yang manfaatin TikTok. Tapi cuman satu konten dong, sengaja gue satu konten habis itu udah hilang gitu dia waktu itu. Nah, di saat gua yang di Makeupan itu kan udah anggaplah udah kelar kan, udah hampir akhir tahun lah. Akhir tahun 2020 ya, 2020 berarti pengen ke 2021. Pandemi 2021 itu pas kan? Pandemi berapaan? 2020 awal, Maret. 2020 awal. Iya. Pandemi gue masih di Makeupan berarti. Masih di sono. Masih di Makeupan. Masih ada aja tuh orang prewed. Masih ada tapi dikit. Apalagi udah dikit, vendornya udah banyak. Yang awalnya gue sehari bisa 3 klien, ini cuma seminggu. Iya, seminggu cuma 3 klien. Jadi lu masih pas pandemi tuh masih di Makeupan tuh. Masih di Makeupan gue. Oke, terus sampai di Makeupan udah sampai akhir 2020 lah. Sampai akhir 2020 gue udah sering curhat ke cewek gue kayak kalau gue kayak udah gak nyaman deh dengan kerja kayak gini. Masalah udah gak terlalu sehat menurut gue gitu lah. Pas udah gitu, teman-teman gue ada namanya Pae. Pae itu videografer utama di Aztec Wedding. Gue kalau liat videografer video di Aztec ini karyanya dia. Karena ada nol kan? Oke, ada bisa langsung gitu. Capek-capek lo jadi tahu. Nah, makanya video di Aztec itu dari dia. Pokoknya intinya anak-anak Aztec tuh awalnya tuh mereka nggak terlalu bisa wedding tapi bisa basic kamera, bisa foto video. Pae pun menurut gue tesnya dari awal udah bagus sih. Terus? Nah, pas sudah akhir Makeupan, gue udah hopeless kan. Nih gue udah nggak betah nih gitu kan. Pas gue udah nggak betah, teman-teman gue nih kayak nyemangatin gue, udah lu bikin vendor sendiri aja sih Mar, gitu lah. Kayak ngedorong soalnya gitu kan gue duluan kan yang terjun ke dunia perwedding. Lo yang kenalin mereka. Mereka juga sering liat BTS dari gue. Teman kampus juga. Teman-teman DNK itu. DNK. Teman-teman DNK gue. Oke, terus? Ella dari DNK, terus mereka kayak nyemangatin, dah lu bikin vendor aja sih gitu.
gue masih labil kan, gue masih belum ada kemampuan di saat itu. Nah si Pae sama Ella ini yang bener-bener kayak ngedukung gue gitu. Ella tuh pacar lo? Ella pacar gue. Apalagi dia saat itu tuh dia skripsian bahasnya tentang TikTok gitu. Oh, jurusan jadi dia jurusan KPI, dia KPI gue jurnalistik. Satu fakultas tapi beda jurusan. Oh oke. Oh dia ini bahas tentang TikTok. Lo terus di ini deskripsinya tentang TikTok. Secara nggak langsung dia pasti tahu dong algoritma TikTok gimana, cara kerja TikTok secara nggak langsung kan. Dari situ dia mulai lihat celah tuh, udah ayolah bikin vendor lah gitu-gitu. Akhirnya kebikin lah Aztec Wedding di tanggal bikin Instagramnya itu tanggal 2020 di September 2020 akhir ya? September akhir. Terus tapi kita bikin portofolio awalnya itu pas Januari 2021. Januari 2021. Pertengahan pandemi banget kan itu kan. Ya. Bener-bener orang-orang dikat-kat dari kerjaan tuh malah bikin usaha baru gokil. Terus gimana caranya sampai bisa kayak sekarang nih, segede sekarang tuh tadi? Habis bikin gitu prosesnya langsung laku kah? Enggak. Berjuang banget tuh. Berjuang sih. Berjuangnya lu bikin konten, bikin portofolio, sama kenapa bisa naiknya banget itu bang karena TikTok sih. Jadi lu dari awal udah langsung kita gas di TikTok gitu ya? Di mindset gue waktu itu gini bang, ini TikTok satu video FYP gue yakin laku. Di mindset gue gitu, soalnya satu FYP aja. Satu FYP laku, ini udah pasti rame gitu, kayak gitu. Alhamdulillah tuh FYP sekali. Tapi sebelum FYP itu bikin konten juga beberapa kali, tapi kontennya itu bukan konten yang secara terkonsep, tapi kayak porto-porto terdahulu. Terus porto gua kan sebelum ada ST kan gua juga sempat kan di yang tadi yang mecakan itu. Nah, itu dijadiin konten gitu-gitu. Tapi nggak ada yang naik. Nah, pas bikin porto itu pertama kali itu bikin konten basket, private basket. Iya. Private basket terus dikontenin langsung FYP. Oh, FYP. Itu videonya apa tentang apa emang? Tentang ini sih simpel banget sebenarnya, cuman BTS doang. BTS doang. Di saat itu tuh gampang banget FYP menurut gua ya. Di saat TikTok awal-awal tuh gampang banget buat FYP. Terus abis itu naik, meledak. Naik sampai berapa ya? Terakhir gua lihat 2 juta mungkin, 2 juta view. Sampai 2 juta. Satu konten ya. Yang basket itu BTS doang, belum ada hasil ya. Cuman cuman BTS doang. Lu bahkan enggak nampilin hasil. Enggak nampilin hasil. Cuman prosesnya doang. Sebenarnya kalau pattern TikTok tuh gampang banget, Bang. Pattern kontennya tuh. BTS, terus nanti pasti ada yang bertanya, spill hasil. Konten kedua langsung muncul lagi kan, bercabang jadinya baru spill hasil. Terus ada lagi misalkan bercabang lagi gitu-gitu. Oh gitu strateginya. Iya, strategi konten. Jadi pinter gua. Strategi kontennya paling kayak gitu sih. Kalau dulu ya, kalau sekarang beda lagi. Udah nggak bisa lagi kayak gitu udah nggak laku banyak sih. Yang ngelakuin, udah banyak yang ngelakuin. Nah, pas awal-awal TikTok itu kan nggak tahu ya, gua seingat gua tuh di saat itu yang selain si Ganesha itu si Divari, nggak ada lagi setahu gua vendor yang manfaatin TikTok. Jadi Aztec mulai konsisten di situ tuh. Oh, lu nya malah yang rajin. Aztec malah yang rajin, Ella pacar gue yang bikin. Nah, pas sudah rajin, udah agak lama kemudian tuh kalau sekarang tuh udah benar-benar redup TikTok Aztec tuh. Soalnya pemainnya udah makin banyak kan. Dan kita udah nggak terlalu fokus ke TikTok, tapi sekarang lebih fokus ke Reels. Nah, pas lagi TikTok pertengahan itu muncullah tuh ada Inskrator, ada Askar yang mulai paham mereka. Mulai paham. Ya udah, dari situ mungkin ini masa kerjaan kita udah runtuh kayak. Akhirnya ya udah kita manfaatinnya di Reels tuh. Apalagi Reels pas pertama kali nongol nih Bang. Langsung tuh konten-konten TikTok kita yang FYP itu oper ke Reels. Dan berhasil. Enggak berhasil. Enggak terlalu berhasil. Ternyata enggak terlalu berhasil. Ternyata algoritmanya beda banget. Beda banget. Pengguna TikTok sama pengguna Instagram kan juga beda banget kan penikmatnya. Beda. Usianya beda ya. Terus nyari formula baru lah pas foto itu. Ngulik lagi. Akhirnya nembus lagi 2 juta lagi, 3 juta view-nya. Iya, gue juga jujur sih gue juga sering nyontek ini si Aztec bikin apa nih, gue ikutin ya. Iya kan ya teman-teman ya, kan kita bisa ngikutin ini. Ternyata belum berhasil. Susah juga ya. Sekarang udah agak sulit sih Bang. Oh, agak susah. Pokoknya saran gue setiap ada platform atau enggak setiap ada sesuatu yang orang belum tahu nih. Reels kan dulu pas awal banget tuh kapan sih Bang? Seinget gue tuh. Ya IGTV. Pas pandemi kan, Reels kan tuh setelah pandemi kan? Iya. Pandemi udah mau kelar kan? Nah saat itu gue lihat belum ada vendor yang manfaatin tuh. Nah di situ gue baru mulai start. Apalagi udah punya konten kan? Situ sih. Jadi manfaatin platform yang belum ada banyak pemainnya menurut gue. Terus pas meledak begitu tuh si Aztec ini bisa dapat berapa klien setiap Sabtu Minggu? Pas waktu yang FYP meledak-meledaknya itu. Oh, pas waktu MVP pertama lah. Pas FYP pertama kan di pikiran gue itu langsung rame nih Bang. Ternyata tidak rame. Oh, enggak juga. Enggak ada yang booking. Tapi nanya PL banyak banget. Bisa kali sehari mah 100 orang kata Ella. Sehari bisa nanya 100 orang.
nyampe kan awalnya pakai HP gue kan. Jadi adminnya awalnya pakai HP gue. Karena kebanyakan udah beli HP lagi buat admin gitu. Terus yang udah kebanyakannya. Kendalanya apa tuh kira-kira? Nah ternyata pas awal itu emang karena kita nggak punya portofolio juga. Jadi orang pun nggak trusting. Nggak trusting. Terus pas udah kita bikin portofolio, kita kan bikin portofolio tuh, akhirnya tayang tuh fotonya di Instagram kita. Bikin konten lah yang kedua. Konten yang kedua itu gue kerja sama sama studio. Ada namanya Studio Hiji daerah Tangsel juga. Oh iya, bagus juga tuh studio tuh. Kontennya itu bikin prewednya tuh talentnya model gitu. Ya udah potret, terus dibikin BTS lagi sama Ella. Mungkin kalau ada yang lihat itu BTS-nya tuh tentang prewed mageran ala Korea gitulah. Oh, jadi itu bukan klien beneran? Bukan klien beneran, itu model. Tapi bikin bisa orang, ya gue aja ketipu gitu. Oh, keren tuh. Terus kontennya itu tentang, dia kan konsep studio itu kayak rumah, ada kamar gitu kan. Nah itu dimanfaatin sama Ella dengan bikin judulnya tuh konsep prewedding buat yang mageran lah gitu. Jadi pose-posenya di kamar, tiduran, gimana rebahan gitu-gitu. Naik di TikTok naik banget, dan ternyata pas di TikTok naik banget mental ke Instagram. Reels banyak naik. belum ada. Akun-akun prewedding gitu-gitu pada nge-repost. Nah, dari situ makin naik lagi hashtagnya. Pas awal banget segitu. Udah mulai jadi dapat berapa klien tuh setelah naik-naik itu tuh? Pas udah yang FVP yang kedua itu baru ada kliennya. Beberapa pas awal sih gue nggak ingat ya, tapi konsistennya itu dulu tuh sebulan bisa kali 40 klien mah. Gila. Sebulan bisa 40 klien pas awal banget. Dan masalahnya itu kan pandemi masih berjalan kan, banget 2022 awal mungkin. Sekarang juga masih tengah-tengah 2021 akhir kali. 2021 berarti 2021 Juni, ingat banget gue Juni. Aztek kan awal Januari. Pas meledak itu lagi Juni-Juli lah. Oke, itu bisa sampai 40 tuh. 40 klien. Gila, pusing dah. Sebulan bisa 40 klien. Itu belum ada Aztek Home. Belum ada. Nih Bang, fun fact. Aztek berawal dari kosan. Dari kosan. Office-nya dari kosan. Kosan lo? Kosan gua. Yang di Ciputat. Yang di Ciputat. Oh, gokil. Sebelum ada Aztek Home kita base di kosan. Oke. Jadi kantor kita di kosan. Ketika ada klien yang nanya, "Kak, ini ada konter nggak? Ada tempatnya nggak?" Ada Kak gitu. Tapi kita nyebutnya private office. Terus tapi ada yang sempet datang? Enggak ada. Kita nolak lah. Jangan ya. Vendor apa nih misalkan kayak oke nih lumayan, masa di kosan kan ngancurin citra kan waktu itu. Di saat itu kan masih perjuangan kan awal-awal. Terus masih di kosan. Terus akhirnya pas awal tahun gue udah sempat kepikiran juga Bang. Kalau target kita tuh nanti 2022 awal harus punya studio, gue mikirnya gitu. Tujuannya bukan buat studio doang, tapi buat office juga. Jadi ketika klien datang makin trusting lah. Iya. Di situ sih. Oh, terus kenapa lo memilihnya di Depok? Karena gue sempat searching lah di OLX, gue sempat survei. Gue awalnya pengennya tetap di Tangsel Bang. Pengennya tetap di Tangsel. Gue liat di OLX, gue udah sempat survei rumah juga. Harganya tuh sama kayak di tempat gue sekarang. Tapi bentuknya nauzubillah min zalik gitu. Nggak layak dijadiin studio, susah, nggak bisa. Sulit, tempatnya sempit. Mending gue ya udah mental aja lah kita ke Depok gitu. Mentalnya. Oke, terus gimana nih dari berarti awal 2022 tuh si Aztek Home? Aztek Home awal 2022. Perkembangannya gimana nih udah setengah tahun nih? Udah kecapai kah goals lo gitu? Kalau kecapai sih namanya masih merintis, masih proses banget sih. Kita target gue tuh sebenarnya bikin studio ini bukan buat pribadi gue doang. Oh, disewain sama vendor lain gitu juga, tapi buat sekarang masih dikit lah yang nyewa. Lebih banyak paket-paket kita sendiri sih. Jadi kita ada paket bundling studio sama paket fotografernya. Lalu sendiri gimana Bang di sini udah berapa lama di Kamila? Kalau gue di Kamila sih lumayan. Cuman karena gue lebih kebanyakan fokusnya tuh ke pribadi, kerjaan-kerjaan freelance. Jadi vendor gue rada terbengkalai ini bro. Makanya gue ngajak-ngajak teman-teman ngobrol supaya gue bisa dapat sesuatu lah. Gimana sih caranya kita berbisnis? Emang paling susah kan tuh ngembangin bisnisnya ya kan. Kalau kita kan jadi fotografer atau videografer, belajar teknisnya mah gampang banget ya kan. Kita tinggal lihat dari YouTube atau nanya sama teman, bro gimana sih cara foto, misalnya kayak zaman sekarang tuh lagi ngetren kan yang pakai plastik, pakai tisu ya kan. Itu kan simpel kan, bungkus rokok bahkan kan gampang, tapi kan cara ngembangin bisnisnya itu yang susah. PR-nya tuh emang situ sih. Terus kalau sekarang gua arahnya udah deh, karena kayaknya lebih gampang ngembangin gue sebagai pribadi, ya udah deh gue kembangin lagi diri gue sebagai pribadi, tapi tetap dengan juga ngenalin nih gue juga ada studio yang walaupun masih kayak sekarang gini, tapi kan di kamera kan terlihatnya lumayan ya rapi. Padahal lu aslinya kan lo lihat sendiri rapi. Gitu ya, itulah kita harus bisa pinter-pinter nge-branding kita tuh mau dikenalnya sebagai apa gitu. Teruz kalau si Aztek Home-nya ini
Kira-kira lu nanti pengen tematiknya tuh kayak apa atau udah kepikiran kayak gimana tuh? ASTCOM tuh udah kebentuk kan dari awal tahun 2022. Otomatis sekarang udah beroperasional lah. Ya. Nah, kalau konsep studionya sendiri tuh kita ada berapa ruangan ya? 1, 2, 3, ada 4 ruangan. Ada 4 spot lah, ada outdoor. Oh iya, keren juga. Ada 4 spot. Spot outdoor kayak gue nggak bisa jelasin gimana ya, fotonya lah. Ntar lihat aja kayak gini, spot outdoor gitu ya. Spot outdoor gitu lah. Ada sofa kah? Kalau outdoor tuh kita lebih ke maksimalin pohon-pohon hijau-hijau, tanaman-tanaman. Bukan, studio ASTCOM tuh disponsorin oleh tanaman mak gua. Oh? Tanaman mak gua di rumah tuh gua ambil-ambil, gua bawa ke ASTCOM, gua ubah potnya jadi yang estetik gitu. Pakai kaktus-kaktus gitu. Kaktus gitu. Tapi potnya kayak pot ya udah yang kekinian gitu lah. Terus itu kan di outdoor. Itu outdoor. Terus di dalamnya lagi kalau di dalam rumahnya itu ada 3 spot. Kita namanya tuh studio canvas. Studio canvas tuh dapur, background. Studio canvas itu studio background. Yeah. Kenapa kita sebut canvas? Karena canvas kan polos. Tinggal si pelukisnya aja yang memainkan kuasnya. Gitu, niatnya gitu canvas. Terus jadi di canvas itu ada spot kayak background roller kertas gitu kan. Terus ada template-nya juga kayak pakai apa sih namanya itu? Pokoknya ada ya kain-kain gitu. Ya kain-kain gitu, ada juga kain gitu. Pokoknya lebih ke ini kali yang bentuk-bentuk circle gitu pakai kayak gitu. Gini cuman bahan bukan gitu. Pokoknya ada hambalan hambalan gitu. Ada propertinya. Jadi pokoknya yang canvas itu lebih ke kreasi. Itu canvas. Terus kalau yang satu lagi ada dapur. Oh, dapurnya juga. Itu dapur operasional pakai juga buat beneran. Buat beneran kita nggak masak sih. Oh, nggak masak. Dia lebih ke GoFood, Shopee Food, makan luar. Anak zaman sekarang ya, jajan terus. Jadi kalau dipakai buat nyeduh mie doang kali. Nggak terlalu kotor. Nah, itu jadi spot foto juga di ASTCOM tuh ya. Di ASTCOM jadi spot foto. Oh, banyak yang pakai. Kalau gue sendiri rame nggak sih itu pasar-pasar orang ala-ala masak-masak gitu? Sepi sih sebenarnya. Gue juga udah trennya udah geser kali ya. Udah geser banget sih. Sekarang kan lebih ke minimalis, ke warna satu color atau enggak warna bumi, warna gitu-gitu lah. Terus spot satu lagi apa? Satu lagi spot kamar. Oh, di kamar. Nah, spot kamar ini sebenarnya yang jadi gue harapannya sih spot kamar jadi tempat ikoniknya ASTCOM lah gitu gue mikirnya. Pengen jualannya justru di kamar. Di kamarnya tuh soalnya menurut gue itu menariknya apa, Bro? Menariknya karena ini bayangin aja ya. Nih kan kamar, ada kasur lah pasti. Kasur terus backgroundnya kita kasih hambalan, terus ada grafir bulat gitu, sama ada TV, ada Nintendo Switch juga. Kenapa gue bisa suka banget di spot kamar itu karena nge-explore-nya paling gampang menurut gue. Terus lebih berasa ini tuh pre-wedding loh yang bisa intim-intim banget itu di kamar menurut gue. Soalnya ada TV-nya juga gitu. Jadi lebih enak lah buat explore menurutku bang. Oke. Oh makanya lu tertarik di situ ya? Lebih suka gue kalau nge-explore di kamar. Terus untuk lightingnya gimana di ASTCOM tuh? Apakah available lebih banyak atau harus pakai alat-alat lighting buatan gitu? Balik lagi ke masing-masing spotnya beda-beda. Kayak yang canvas, kayak gue bilang tadi kayak ya udah selain kayak kanvas segimana si fotografernya merakitnya lah. Nah di kanvas itu ada available juga. Ada jendela segini juga. lah bang, tapi agak kecil dikit ada jendela ya. Ada juga. Jadi kalau mau manfaatin tembok putih polos kasih bunga-bunga ala-ala tipis-tipis gitu masuk. Kalau mau pakai lampu juga bisa. Kalau lampu sendiri kita available-nya ada SL60 itu buat continuous sama SK400 Mark 2-nya ada 2. Itu buat flash-nya tuh ya. Buat flash-nya. Oke, terus kalau yang di kamarnya tadi? Kalau di kamar udah pasti available like. Oh, jendelanya gede banget. Jendelanya gede banget. Jadi enak banget makanya gue suka. Jadi purely enak dah nggak mainin cahayanya. Baik apa di belakang jendela itu apa? Ijo-ijo kah atau genteng orang? Gue waktu awal tuh enak banget tuh pas waktu awal nge-booking, maksudnya waktu awal nempatin ASTCOM ini enak banget. Soalnya waktu kita datang tuh kan ada itu kan kafling. Rumahnya kan jatuhnya kafling. Kaflingnya cuma ada beberapa jadi tetangganya cuma dikit. Terus di ASTCOM ini depan-depannya awalnya kaflingnya masih kosong. Belum ada yang kejual. Enak banget tuh, wah hijau banget nih. Waduh, kenapa hijau banget bang, emang enak banget pas awal-awal. Kok pertengahan ada orang bangun rumah. Tapi untungnya ini sih bang. Jadi waktu kita shoot ke sana masih ketahan sama highlight-nya kegedean, jadi nggak yang kelihatan, nggak yang bocor. Itu bawah apa atas sih? Kamarnya lantai 2. Oh, lantai 2 ya. Lantai 2. Cuman kalau ya udah PR-nya kayak gitu ya. Mudah-mudahan pembangunannya cepat selesai. Lo bisa akalin lagi kayak gimana caranya tuh ya. Semoga tembok sampingnya lebih estetik lah gitu. Doang. Terus
Apa nanti kedepannya ketika makin rame nih si Aztec Home, lu ada rencana ngembangin misalnya tambahin kolam renang kah atau apa gitu-gitu, ada nggak? Ya halu-halu aja bro, gue sih ada nih, nanti studio gue pengen ada kolam renangnya, ada kolam koi gitu. Kita mimpi jangan pendek-pendek jauh sih buat stok footage ya, kolam kayak gitu ya. Kita udah nggak usah nyari stok gitu. Iya. Apa rencana nggak ada sih kalau kolam tuh nggak ada sih. Soalnya kan rumah orang ya. Saya mengontrak. Aztec Home itu masih mengontrak. Oh gitu. Masih ya siapa tahu kan nanti bisa bayarin bro. Amin. Gue kepikirannya ini sih bang, andaikan nanti itu kan 2 lantai kan. Jadi rumahnya itu 2 lantai. Nah gue kebayangnya di lantai, jadi itu studio rumah tapi nggak ada pakai atap gitu. Jadi konsepnya rumah-rumah kekinian gitu. Yang asbes bukan asbes, yang nggak pakai atap lah. Nah jadi lantai 3-nya baru dibikin spot baru. Semoga kalau rame ya. Semoga ada rezekinya. Terus dengan adanya Aztec Home nih yang udah 6 bulan berjalan, ngebantu nggak di jualan si Aztec Weddingnya sendiri? Kalau buat sekarang ngebantunya lebih ke paketan prewedding kita bisa lebih itu sih. Ya? Bisa lebih berjalan sih. Tapi kalau yang weddingnya sendiri juga sekarang udah mulai lancar lagi nih. Kan pandemi udah mulai berangsur pulih nih. Alhamdulillah masih ada klien lah. Tapi nggak yang rame banget 40 itu udah nggak nyampe 40. Gila cepet banget perubahannya ya. Cepet banget. Dari 40 sekarang udah mulai. Gua kira lagi naik-naik ya malah. 40 sebenarnya lebih ke ini sih. Waktu 40 itu juga kita kan masih awal banget Bang. Jadi masih ngerawang banget. Ngerawangnya maksudnya kita belum tahu nih harga vendor lain berapa. Bukan berarti ngerusak harga banget, tapi lebih ke tidak tahuan gitu. Akhirnya mulai sadar bahkan waktu 2021 itu naik prestisnya bisa sampai 3 kali kita kemarin. Karena kita baru tahu ternyata segini, ternyata segini. Ternyata butuh SOP loh. Ternyata butuh kontrak loh gitu-gitu. Jadi makin upgrade gitu. Nah, di 2022 ini alhamdulillahnya walaupun nggak terlalu ramai tapi profitnya bisa lebih gede daripada 2021. Profit income per bulannya. Terus kalau Aztec Wedding juga kan kalau gue ngeliatin IG-nya tuh kayaknya lu salah satu vendor yang nggak melulu nampilin cewek beauty. Ada cowok-cowok juga kan, bahkan cowoknya malah yang fokus, ceweknya ngeblur. Biasanya kan kebalikannya tuh. Itu yang nyusun lu atau gimana? Balik lagi, Aztec Wedding itu based on team kan ya. Aztec based on team, jadi foto-foto itu ya udah sekreasi fotografernya aja. Oh gitu. Gitu sih paling bang. Iya soalnya gue ngeliat tuh banyak juga nih cowok-cowok dipajang gitu tuh. Terus kalau lu sebagai fotografer nih, ada ini nggak sih lu sering ngeliatin IG-nya siapa kah yang jadi ini lu, atau lu inspirasinya tuh dapat lu berkarya sebagai fotografi itu gimana? Lebih kalau gue sekarang ya. Kalau gue sekarang lagi suka-sukanya sama Bang Gema sih. Oh, liatin itu. Gue lagi suka Bang Gema. Gue bukan suka karena karyanya doang, tapi gue suka karena pola pikir bisnisnya juga. Itu dia keren juga tuh, dari apartemen doang gitu. Ruang boho kan. Ruang boho kan dari apartemen doang. Jadi gue suka seseorang itu bukan karena fotonya doang, tapi karena pola pikirnya juga, pola pikir bisnisnya juga, pola pikir kreatifnya juga. Bang Gema sama beberapa ya pasti dari Pinterest sih. Oh, dari Pinterest lo suka ngeliatin kayak gitu. Terus gue ini bang, ngikutin kata-kata Chandra Liao. Apa tuh? Jadi Chandra Liao tuh ngomong, misalkan nih, lu suka sama seseorang, anggaplah gue suka sama Bang Gema. Nah, gue suka sama Bang Gema. Kita tahu dulu nih, si Bang Gema ini sukanya sama siapa aja. Oh. Jadi yang diikutin tuh bukan Bang Gemanya banget, justru tapi siapa yang dia idolakan. Gitu kan. Jadi bisa sejajar lah sama dianya. Gitu sih. Oh, caranya begitu. Boleh juga tuh ya. Gue juga dulu ngikutin juga sih Chandra Liao tuh sampai sekarang dia udah gede banget gitu kan. Udah nggak aktif tapi dia sekarang. Ini, Bro, lu kan hampir setiap Sabtu Minggu kan ngeabadiin pasangan nih. Sementara lu kan masih muda, itu yang ada di pikiran lu gimana tuh? Apakah lu jadi baper, aku pengen cepet-cepet nikah atau gimana gitu? Ada nggak sih? Karena pas gua mulai aktif-aktif jadi fotografer ya, gua udah nikah gitu. Kalau lu kan belum tuh. Belum. Itu gimana perasaannya? Gimana ya? Jadi cewek lo jadi, ayo dong kita kapan nih, gitu-gitu nggak? Iya sih, cewek gua lebih ke nuntut sih. Iya kan? Nuntut karena seumuran ya? Seumuran, karena dia orang Bogor juga, terus circle dia tuh udah pada nikah. Jadi dia mikir, gue telat nih kayaknya nih gitu. Jadinya dia menuntut saya untuk lamar gitu, nikah. Iya, lu perasaannya gimana? Maksudnya, ya kan gue bisa moto ya karena gue udah tahu nih gue pas ijab kabul tuh harunya kayak begini. Nah, lu tuh bisa tetap punya foto bagus padahal lo nya sendiri pun belum ada pengalaman. Kira-kira tuh gimana? Apa ya udah deh yang penting gue komposisi bagus, lighting bagus, gimana? Yaudah jawab. Pengalaman gue sebagai anak muda ya. Anak muda yang motoin orang nikah.
mupeng apa baper sih enggak sih. Enggak. Lebih ke profesionalitas aja sih. Tapi lebih ke gue malah lebih ngerasain lebih dapat insight gitu bang. Karena gue udah tahu pattern wedding gimana, jadi gue udah kebayang nih, gue nggak bakal pakai WO gitu. Jadi gue ngebayangin udah teman-teman dari tim gue aja ntar manfaatin. Soalnya kan udah hafal banget kan. Nanti gini, ntar alurnya gini. Jadi taunya gitu, sama gue jadi paham aja dari gue pribadi kan gue belum nikah, jadi gue tahu aja ternyata nangis tuh jangan terlalu nunduk atau enggak nangis tuh nanti jangan terlalu mewek atau enggak kalau mewek sekalian. Jadi tahu, jadi gue udah kebayang, lu nggak usah derek gue udah tahu gitu loh. Gue mikirnya gitu. Nah itu waktu gue menikah pun juga itu udah sebagai fotografer. Terus gue tahu nih, gue ngeliat nih, wah ada fotografer candid nih depan gue. Gue sengaja belum nge-set up, jadi gue nangisnya keren gini. jadi tahu ya. Iya, nah karena kelebihan kita udah tahu angle gitu kan, udah tahu nih angle dari sini keren nih. Iya, jangan fotografer di sana. Iya, ubah dikit. Nah, arahin ke sana. Kelebihan kita ya sebagai para pelaku profesional. Jadi udah tahu celah-celah gantengnya gimana gitu. Oke Mar, nih kita udah ngobrol banyak banget nih, udah hampir sejam. Lo tadi udah cerita dari awal lo, karir lo kayak gimana bisa ngebangun Aestek. Sekarang kita kasih kesempatan nih buat teman-teman PKL di sini, mungkin mereka ada pertanyaan yang belum terjawab nih di obrolan kita tadi. Ayo, siapa duluan yang mau nanya? Oke Kak, perkenalkan nama saya Tegar. Halo Gar. Jadi di sini saya sempat melihat dari Instagramnya Kakak juga yang Aestek Wedding. Iya. Dan di sini tuh saya nemuin satu foto, yang fotonya itu ada dua pengantin tapi kayak nge-shake gitu, ngeblur. Itu emang sengaja dari ide atau dapat referensi dari mana gitu buat motor kayak gitu stylenya, gayanya? Oke. Itu aja sih. Oke. Sebenarnya follow foto yang itu tuh temen gue yang motret. Tapi sebelum dia motret itu gue juga pernah nyobain kan kayak itu. Terus dia nanya, nih Mar lu gimana sih caranya gitu bang? Kan based on lagi kan, kita tim teman-temanan sharing aja. Nah akhirnya pada situ dia implementasiin tuh yang diputar pakai low shutter gitu. Bang Isal pasti tahu. Kalau konsepnya dari mana ya di Instagram sudah berseliweran banget. Itu udah bukan konsep yang original punya satu orang sih kata gue. Lebih ke semua orang udah bisa nyobain gitu sih. Kalau ide dari mana ya pasti dari Instagram, udah lihat dari mana-mana. Oh caranya. Ini juga cara buatnya. Oh cara buatnya gimana? Coba. Cara buatnya F-nya gue nggak tahu kalau itu F-nya berapa ya. Kalau gue biasa pakai F yang paling kecil sih biar bokeh kan. Terus gue pakainya kalau biasanya kalau model yang gitu pasti low shutter 1/10 atau enggak 1/5. Terus ya tinggal diputar aja. Jadi tahan shutter sambil diputar terasa gitu sendiri. Pakai flash tuh. Pakai flash lebih enak. Pakai flash lebih enak. Jadi pakai flash juga. Nah, jadi lampu belakang tuh muter-muter. Yang bikin bagus kan lampu belakangnya tuh. Oh iya. Lampu belakangnya bikin muter-muter. Tapi kalau misalkan belakang lu gelap doang, itu nggak bakal bikin kayak gitu. Paling nge-highlight baju-baju orang yang sebelah. Jadi yang belakang karena lampunya bagus, keputar-putar jadi ngebentuk gitu. Sama karena pakai flash, jadi muka orangnya lebih jelas. Orangnya juga tetap freeze. Iya, tetap lebih freeze. Yes. Gitu Gar. Apakah menjawab? Sangat menjawab. Sangat. Oke, siapa lagi? Thank you Kak. Thank you Gar. Lanjut. Halo Kak. Halo. Aku Andin. Halo Andin. Kan di Instagram kakak itu khusus foto wedding gitu kan, jadi pasangan gitu kan. Terus kalau itu kakaknya sendiri yang foto, kalaupun kakak sendiri, susah nggak sih Kak ngatur kayak foto pasangan kayak gitu? Oke. Kesulitannya apa gitu? Oke. Lebih ke teknis berarti ya? Iya, lo Bang? kesulitannya ngedirectnya tuh gimana mungkin? Thank you buat pertanyaannya Andin. Iya Kak. Fotonya itu pasti berbagai macam fotografer yang ada di Aestek Wedding yang nyobain, tapi gue pasti juga turun dan gue banyak upload juga foto di situ, yang mana itu foto gue pribadi. Kalau kesulitan buat foto pasangan ya pasti mood nih sih bang ya. Iya betul. Mood dari si kliennya sih, kita nggak tahu kliennya entah semalam lagi berantem apa gimana merekanya, kita nggak tahu. Bahkan kadang paginya ya. Paginya mungkin berantem atau mungkin makeupnya bagi dia menor kan kita nggak tahu. Iya. Bahkan makeup menor sedikit aja bisa bikin klien bad mood sih menurut gue. PR sih itu sih komunikasi yang pasti. Komunikasi ya ngebadut lah bang. Ngebadut lah yang gimana caranya si kliennya nyaman. Kalau masalah referensi gitu-gitu lu bisa pelajarin sendiri dan bisa cari sendiri sih dari Pinterest, dari Instagram. Tapi yang sulitnya menurut gua gimana cara implementasiin yang referensi lu itu bisa kebentuk ke klien lu itu. Itu sih PR-nya menurut gua. Jadi nggak selamanya, apalagi misal nih kliennya mungkin agak gendut apa gimana. Nah itu pasti gaya-gaya referensinya juga berbeda gitu. Apalagi dia pasti ada boundaries di mana, mas aku nggak pengen gendut, aku nggak pengen dari samping, pipi aku yang sebelah mencong apa gimana. Itu pasti ada kesulitannya sendiri lagi. Jadi setiap referensi pun nggak bisa diimplementasiin ke klien yang lagi lo handle. Menurut gua gitu. Gue tambahin dikit, mungkin trik andalan lo apa nih supaya moodnya si klien itu terbagus? Kalau gua sih, kalau misalkan
kalau ada videografer ya, gue biasanya pasti yang ngejokes berdua, misalkan pose-pose berdua nempel-nempel tuh kita ya belagak ngondek aja gitu, gitu lah, ngebadut lah intinya lah. Kalau misalnya ada videografer lebih gampang sih, misalkan Kak nanti peluk ininya ya kan, gue kritikin apa gimana, ya jadinya lucu, jadi mereka nyambung gitu sih kalau gampang ya. Gampangnya gitu. Sih gitu aja pertanyaannya. Makasih ya Kak. Thank you Din. Halo Kak. Halo. Nama aku Zulfa. Halo Zulfa. Aku mau nanya, kan tadi kakak bilang punya studio kayak kanvas, dapur, kamar, outdoor. Itu kakak terinspirasi dari siapa? Atau emang inisiatif sendiri buat studio kayak gitu? Bagus nih pertanyaannya nih Bang. Sekaligus buka kedok sih ini mah. Sekaligus buka kedok sih ini mah. Gue bantu jawab, gue bantu kan gue yang jawab ya. Gue jawab, yang pasti idenya pasti dari internet sih. Nggak, menurut gue udah nggak ada lah ide yang original Bang ya. Menurut gue nggak ada ide yang original, udah pasti dari internet. Apalagi gue sendiri pribadi udah sering nyobain beberapa studio kayak Studio Kini, studionya Bang Gema, Ruang Boho, Raharja, Studio Hiji, berbagai macam lah. Yang dapat gue tangkepin sih selama gue studio paling gampang yang pasti available light. Balik lagi cara mencari rumahnya ya. Kenapa gue bilang tadi yang Tangsel itu nggak berkecupan, karena available dia tuh kecil dikit banget lah, jendelanya dikit banget, lebih ke rumah tertutup, makanya gue nggak suka. Nah pas gue dapat di rumah yang Cimanggis ini, jendelanya gede-gede banget Bang, jadinya enak banget. Nah kalau udah available light-nya enak, balik lagi ke konsep kalian mau pakai yang studio konsep yang gelap-gelapan terus pakai flash aja atau pakai available light. Kalau Kamila kan available light banget Bang ya, menurut gue kayaknya. Nah kalau buat ide-idenya tuh pasti tentuin dulu kayak rumahnya itu kamar ada berapa, kira-kira spot ini cocoknya jadi apa. Apalagi pas studio kanvas tuh awalnya bingung banget tuh, karena itu kayak lantai 1 luas, terus bener-bener nggak ada apa-apa, tembok doang. Terus yang kepikiran gue udah pasti kebutuhannya pasti roller background. Ini yang belum terkonsepnya ya, maksudnya yang bahan pokoknya roller background. Terus yang tembok ini gimana lagi ya, itu makanya gue selalu ada ide, gue share juga tuh Bang ke tim gue. Karena ada ide nggak kira-kira studio kayak gini tuh enaknya diapain. Apalagi mereka juga fotografer kan. Balik lagi kebutuhan mereka, misalkan mereka, gue kayaknya lebih suka video-video gue tuh kalau nanti konsepnya begini-begini deh Mar. Nah makanya itu diimplementasin ke Aztec Home. Nah kalau buat konsepnya lagi balik, gue lebih banyak ngambilnya dari Pinterest. Gitu. Kayak hambalannya ntar isinya apa-apa, tinggal searching aja di Pinterest sih kalau gue. Tapi balik lagi jangan tiru plek-tiplek sih. Dimodif lagi. Benar. Sekreatif mungkin gitu ya. Betul. Ya sih itu aja pertanyaan aku. Makasih ya Kak. Sama-sama Zulfa. Oke, halo Kak, saya Zidan. Halo Zidan. Tadi kan sempat cerita kalau Aztec Wedding itu adonan makanan. Tercipta di tanggal 20 September kan 2020, bener nggak? Awal kebentuk Instagramnya? Belum kebentuk timnya? Oh belum. Karena gue yakin waktu itu Aztec cuma ada satu, jadinya gue pengen ambil dulu sebelum ada orang yang ngambil. Nah itu kan berarti udah ada kan Aztec Wedding gitu. Belum beroperasi. Ya, terus di tahun 2022 tercipta Aztec Home. Nah kita tahu alasan pasti buat nyari tambahan lain kan. Alasan lainnya gitu tercipta Aztec Home tuh apa gitu. Oke. Nah, itu aja. Oke. Alasan lain selain bikin rumah produktif lah ya, anggap ya. Apalagi kan studio itu kan, gue lebih mikirnya gini Bang, soalnya kan teman-teman gue masih banyak belajar juga, gue juga butuh belajar banget. Kenapa bisa pengen ada studio? Berawal dari semoga kita bisa belajar lebih bareng lagi. Kan di kosan nggak memadai. Kalau nyewa studio mahal. Jadi mikirnya di situ buat kita belajar bisa lebih enak lagi, bisa lebih produktif lagi. Sama kalau misalkan klien nanya, kantornya di mana? Depok, anjay. Udah bukan di kosan lagi. Ada kok di rumah ini kan, jadi bisa ngesok sedikit kan kalau misalkan klien nanya. Soalnya sebelum itu bener-bener malu banget gue nanya, di kantor di mana? Kita ada private office. Aduh, kosan. Bahasa halus dari kosan. Namanya private office. Sekarang kalau ada klien nanya jadi lebih pede. Terus kalau misalkan ada mau kunjungan lebih enak juga. Jadi nggak perlu, waktu di kosan tuh gue kunjungannya di ini Bang, Alfa Midi. Alfa Express tau gak sih? Kan masih baru tuh ada di Ciputat, di Alfa Express kan meeting yuk gitu. Jadi nggak bisa bawa ke office, jadi bawanya ke Alfa Express. Waktu 2021 itu sih. Udah itu aja. Makasih Kak. Sama-sama Zidan. Oke Mar, makasih nih udah dibantu jawab pertanyaan teman-teman. Nah, kalau buat Aztec Wedding-nya kira-kira itu goals-nya kemana tuh? Goals-nya kemana? Mau sebesar Axio kah yang sekarang tuh
masih bisa dibilang ya raja-rajanya deh tuh ya, raja-raja weddingan, atau yang sekarang lagi naik daun banget kok Ans Creator, Imagenic. Nah, lu pengen setara sama mereka atau malah lu justru pengen wah gue pengen sampai ke luar negeri gitu-gitu? Karena Aestek dimulai dari umur gue yang sekarang 23. Belum 23. Belum 23, 22 lah. Apalagi teman-teman gue tuh rata-rata circle gue belum pada nikah. Sumuran semua Sumuran gue masih belum pada nikah lah. Sebenarnya awal kebentuk Aestek Wedding tuh pikiran gue juga gini bang. Gue yakin Aestek Wedding awal tahun, pokoknya gue targetnya 1 tahun sampai 4 tahun tuh mungkin gak ada klien. Gue mikirnya malah gitu. Mungkin gak ada klien, kita jadi fokusnya ke konten, branding gitu lah. Jadi nggak jualan, tapi lebih fokus ke gedein nama kita lah. Lu udah siap dengan keadaan gitu ya? Udah gitu gue udah siap gue. Karena target gue tuh bukan mikirin jualan pas waktu awal. Tapi gue mikirinnya branding agar umur gue, teman-teman gue ini nanti 4 tahun kemudian bakal ingat, oh ada Aestek loh. Jadi pada pakai Aestek gitu-gitu. Jadi gue mengawali, kenapa juga niatnya ngawali lebih cepat, biar teman-teman gue yang seumuran gue tuh nanti pas udah mau nikah udah kepikirannya ke Aestek gitu. Kalau buat goals utamanya banget, yang pasti menjadi market leader sih semoga. Apalagi Aestek baru 1 tahun, Aestek baru 1 tahun pribadi. Semoga 4 tahun kemudian makin lebih maju sih menurut gue. Lebih bisa berteman lah sama vendor-vendor yang gede saat ini gitu. Terus ini nih gue pengen tahu nih, penasaran nih, kira-kira misalnya ada klien nanya, udah cocok nih harga segala macam. Tinggal pertanyaan terakhir, Mas, kenapa saya harus pakai Aestek? Tuh biasanya lo jawabannya apa tuh? Ayo. Tapi selama ini nggak ada yang pernah nanya. Nggak pernah ada yang nanya gitu? Langsung aja ya? Langsung aja, soalnya kan orang pasti ngeliat portofolionya kan. Terus udah pasti, klien tuh habitsnya udah pasti buat survei vendor. Jadi nggak ada ya? Belum ada. Misalnya dia ada yang segitu kritisnya, kira-kira jawaban lo apa tuh? Belum bisa jawab lagi. Belum bisa jawab. Jawab gua. Iya pokoknya ya karena keren gitu. Karena keren sih. Namanya juga unik sih. Aestek tuh dari estetik atau apa? Aestek tuh jadi cerita lagi nih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi Aestek itu gue mikirnya kan dulu belum ada nih kepikiran buat vendor. Gue ngeliat beberapa vendor kayak Bercerita Kita. Terus banyak lah vendor-vendor lain yang konsep private itu kok seru-seru ya, kayak dari simple doang kok jadi bagus gitu. Nah awal Aestek Wedding tuh gue malah mikirnya gue nggak pengen ngambil paket wedding. Gue pengen ngambilnya paket pre-wedding. Dan gue mikirnya kalau dia suka pre-wedding gue otomatis bakal pakai wedding dong gitu. Mikirnya di situ masih bodoh lah. Masih aneh lah mikirannya. Nah situ mikirnya Aestek Wedding tuh berawal dari kita pengen ngambil klien-klien yang konsep-konsep pre-weddingnya tuh unik-unik. Contoh kayak dari hobi, makanya kita bikin portonya basket. Terus portonya jalan-jalan di Blok M gitu-gitu. Jadi mikirnya kita pengen ngambil pre-wedding yang konsepnya dari hobi orang, terus kita buat secara estetik. Maka namanya Aestek. Estetik iya, gitu ya. Dari estetik sih sebenarnya. Tapi kalau orang nyebutnya estetik, Aestek itu geli gua. Aestek cuy namanya. Aestek. Oke deh, kalau gitu Mar, gue doain mudah-mudahan tuh estetik kan gue jadi yang nggak dini nama lu. Mudah-mudahan si Aestek Wedding, Aestek Home tuh makin lancar, usahanya makin keren. Semoga Kamila Fotografi sama Kamila Atelier juga. Widih, mantap. Nggak salah nyebut lu, dia tahu Kamila Atelier. Tahu gua. Oke Mar, thank you banget Mar udah datang kemarin. Mudah-mudahan obrolan kita ada motivasinya atau ada inspirasinya buat teman-teman yang nonton, atau khususnya nih buat anak-anak PKL yang pastinya sih mereka bakal lebih semangat lagi nih buat belajar memulai sesuatu dari usia muda. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Faisal Salatif sama Amar Putra Pratama. Oke, ciao guys. Thank you. Mantap.